Padahal jobnya sampean di Kutek itu. Ya pabrik Kutek katanya udah jelas sekali itu pabrik Kutek, botolnya kecil-kecil, fotonya udah jelas. Iya. Kalau kita dikasih job biasanya kita sudah dikasih foto. Ini pabriknya kamu, ini produksinya ini, ya. Udah detail sekali. Ternyata setibanya pabrik. Iya. Cat bahan dasar. Iya. Jadi kalau bagi teman-teman ya yang mau masuk ke Taiwan itu lebih teliti lagi. Atau yang punya saudara, punya teman, kalau udah CO-nya turun, fotoin lah. Sekarang kan zamannya udah zaman digital kan. Kita fotoin, kita kirim ke teman kita yang ada di sini, coba cek di alamat ini, minta bantuan lah. Apa benar ini pabrik ini? Gitu. Apalagi saat ini pabrik di Taiwan lagi banyak yang sepi. Biasanya pabrik lemburan bagus, gak ada lemburnya sekarang. Kemudian pabriknya yang dulu-dulunya gak ada lemburnya, sekarang gulung tikar. Jadi bukannya saya ini menakut-nakuti teman-teman yang sedang proses ya, tapi di sini saya buat video ini buat teman-teman agar lebih berhati-hati, lebih selektif saat proses ke PT. Jangan mudah tergiur sama si A, si B, si C itu. Oh, dapat pabrik ini lemburnya bagus ya. Jangan mudah percaya. Bukannya saya ngomporin ya. Ya cuman lebih berhati-hati aja. Maksudnya saat cari job itu diperjelas lah. Syukur-syukur kita nanti bisa searching di Google lah. Itu misalkan kita dikasih informasi untuk jobnya, pabriknya ini, kita searching di Google biasanya itu ada. Dulu saya juga pernah, itu saya searching. Oh, jadi saya tahu sendiri untuk pabriknya, gambaran apa, produksinya seperti apa. Ya, jadi buat teman-teman nanti ya tetap di searching, atau kita syukur-syukur kita ada apa ya, tanya ke PT itu ada nggak orang Indonesianya. Kalau ada orang Indonesianya, minta nomor teleponnya. Syukur-syukur kalau PT-nya bisa kasih tahu loh ya. Kalau PT-nya nggak bisa kasih tahu terus gimana? Ya itu dari teman. Jadi kita punya teman atau saudara, ketika kita udah dikasihkan, kalau di PT itu Mas, kita proses di PT kan dulu ya, itu ada 2 job Mas. Yang satu itu job bayangan, yang satu baru JO. Nah, job bayangan itu hanya kita dikasih selembarannya, kamu di pabrik ini, kayak saya dulu nih, kamu pabrik Kutek ini, itu udah ada alamatnya. Itu bisa dipoto lah, coba kasih saudara atau teman yang ada di sini, suruh cek lokasi. Bener nggak? Oh, nah, kita gitu. Jadi kalau kita punya teman atau saudara yang ada di Taiwan, itu kasihkan alamatnya atau fotonya pabriknya itu di daerah mana? Alamatnya aja, alamatnya. Coba kalau misalkan temannya itu syukur-syukur tempatnya deket dengan temannya itu, bisa tanya-tanya lah, cek log lah. Kalau untuk sekarang Taiwan memang lagi sepi ya, terutama bagi teman-teman yang udah finish kontrak terus ini nggak diperpanjang terus mau cari job, ini yang lebih hati-hati ya. Buat teman-teman yang ingin pindah pabrik apalagi yang lewat agensi, kalau belum kalian cek log, kalian jangan mau untuk suruh DP dulu ya. Ini udah banyak kejadian ini. Ini banyak kejadian, teman saya kemarin hampir ketipu juga. Gimana ceritanya? Jadi kita lihat di grup nih, umpama ada di grup, katakan di sosial media, info job gitu ya. Nah, ada job ini, iya kan? Kita langsung inbox dia nih. Setelah itu kita diminta DP, jangan dikasih dulu. Sebelum kita cek log di lokasi itu, ketemu sama lopannya, ini pabrik ini ada lemburnya apa enggak secara detail. Kalau memang benar, terus syukur-syukur kalau di situ ada warga Indonesia juga, tanya. Kalau udah langsung, memang udah benar, ya bisa dilanjutkan kalau cocok dengan angan-angan kita. Tetapi kalau udah dimintain DP dulu jangan. Benar. Sekarang karena keadaan lagi sepi ya. Berarti setelah teman sama itu langsung DP, langsung nomornya diblokir? Iya, dia belum sempat DP sih. Oh, belum sempat DP, cuma dia udah ngerasain ada yang ganjal. Iya. Itu mungkin apa ya, calo Mas ya? Iya. Masa di Taiwan ada calo Mas? Banyak Mas. Banyak loh. Berarti itu calo itu berarti di luar agent ya? Di luar. Jadi kalau di Indonesia itu ada PL. Iya. Di kampung-kampung ya. Kalau di sini ada calo. Oh. Berarti misalkan saya cari job itu, misalnya ketemu si calo si A ini, terus sama si calonya itu dilempar ke agent gitu ya? Iya. Ya, jadi kadang tuh tidak semua calo itu nggak baik, jelek ya. Bukan nggak semua calo itu jelek. Ya mungkin ada yang nggak baik cuma 1-2, akhirnya yang lainnya kena semua. Sama kayak kita sekarang ya, ini ya umpama ini ya. Ini kalau di Taiwan umpama ini warga Indonesia
buang sampah sembarangan, semuanya kena warga Indonesia. Padahal yang buang sampah sembarangan cuma orang satu, sama kayak gitu. Sama kayak gitu lah. Makanya bagi teman-teman yang mau pindah job, itu harus diteliti lagi. Usahakan kenal sama orang dalam. Dekengane pusat. Duwe dekengane pusat aman, Mas. Terus kita bisa langsung cek log. Ya, cek log, ketemu sama majikan. Ya, majikan syukur-syukur di situ ada pekerja dari sesama negara dari negara kita. Kita bisa tanya. Kita bisa tanya-tanya gitu. Ya. Kalau belum cek log jangan mau bayar. Taiwan benar-benar sekarang lagi tidak baik-baik saja. Jadi solusinya buat teman-teman nih yang ada di Indonesia gimana Mas Bro? Misalkan cari kerja kan susah ya di Indonesia. Bukannya saya tuh menjelek-jelekan negara saya sendiri. Saya juga ngalamin. Saya cari kerja di rumah susah. Soalnya ijazah ya pas-pasan. Ya kan ya mau nggak mau akhirnya saya merantau ke Taiwan. Kalau dulu kan saya proses ke Taiwan nggak seribet ini, nggak sekarang kan memang susah cari job. Nah buat teman-teman nanti yang mau proses mungkin ada solusi lah dari Mas Alun gimana? Ya kalau bagi teman-teman yang mau proses ke Taiwan ya saat ini sedang di PT. Ya saat ini sedang di PT itu kan sekarang pasti kalau mau proses Taiwan kan interview sama agensi kan. Nah tolong tanyakan secara detailnya ini pabriknya keadaan sekarang lagi kayak apa. Ini soalnya pabrik lagi sepi. Contohnya kayak ini orang baru yang ada orang 3 ya di pabrik saya ya. Iya. Nyampe sini ternyata pabrikannya nggak ada kerjaan. Nah ini yang baru ini yang dari Jawa Barat ini nyampe baru berapa bulan, belum ada 1 bulan langsung nggak ada kerjaan, langsung libur tanpa gaji. Kemarin saya sama mandor itu ditanyain, ini kan libur tanpa gaji, kamu mau kerja nggak? Saya bilang kasih yang baru datang ke sini tuh mahal, kasih yang baru tapi ditemani sama yang lama gitu. Maunya orang berapa? Dia mau orang 9. Nah 9 itu dibagi 2, jadi yang lama sekian. Jadi saya seperti orang yang nggak lama-lama banget lah saya ya. Ya bisa dikatakan lama juga tapi nggak lama-lama banget saya. Sampai lebih prihatin lah, lebih kasihan. Karena saya sudah pernah di posisi kayak gitu. Sama kan sudah lama di sini. Biarkan yang kerja itu anak baru. Soalnya anak baru itu baru mengeluarkan biaya sekian. Terus kok libur tanpa gaji, kasihan ya. Kasihan, apalagi kan uang segitu saya yakin lah saya ngalami itu mungkin dari orang tua, mungkin dari saudara gitu. Makanya kan saya ngomong ke mandor saya kasih aja sama yang baru tapi harus dibarengi sama yang lama. Ambil yang lama 2 biar tahu cara kerjanya gitu. Itu ada kerja 2 hari Mas. Kan kita libur 1 minggu tanpa gaji nih. Ada kerja 2 hari di tempat saya. Itu bersihin mesin Mas. Oh bersihin mesin. Bersihin mesin. Tapi saya minta, saya usul ke mandor saya kasih sama yang baru, soalnya yang baru datang ke sini itu biayanya mahal. Mas, gini, ini penting ini saya tanyakan. Lah pabrik sampean kan diliburkan, yang meliburkan kan pihak pabrik. Kok nggak digaji? Padahal kan kalau yang meliburkan pabrik katanya itu digaji. Beda lagi kalau kita bolos, kita nggak digaji sudah jelas. Itu yang meliburkan pabrik kok nggak digaji? Karena pasar sepi Mas. Orderan sepi. Jadi terus kita juga disuruh tanda tangan nggak? Ada pernyataan di situ. Cuma kemarin tuh dikasih selembaran pernyataan. Tapi saya suruh baca dulu semuanya. Dibaca, kalau nggak setuju ngomong ke agensi kalian. Setelah itu nanti agensi biar ngomong ke pabrik. Nah gitu. Akhirnya ada yang ngomong ke agensi. Ternyata agensi yang ngomong ke pabrik. Agensi jelasin ke kita memang pasar lagi sepi. Pabriknya bilang Meofanfa. Terus kalau udah kita kena kata-kata Meofanfa kita bisa apa? Itu udah mentok Mas. Udah mentok gitu. Pabrik juga nggak bisa bantu. Iya. Pabrik udah ngusahain di hari libur masih mau mempekerjakan. Tapi memang nggak ada kerjaan. Iya, nggak ada kerjaan mau gimana lagi? Sampai yang sebagian yang lama, yang setengah lama juga ngalah sama yang baru-baru, gitu loh. Biar semuanya tuh sama-sama jalan, biar semuanya itu ngerasanya enak, nyaman gitu loh Mas. Jadi bukannya saya itu, oh saya jadi orang lama, saya inginnya itu harus kerja terus. Saya tahu datang ke Taiwan tuh niat cari duit. Tapi kalau kayak gitu ya gak enak loh. Kita kan tahu ya, lihat posisi kita. Teman-temannya itu
baru datang di sini, baru mengeluarkan biaya sampai 70-80 itu, lalu tiba di sini ada libur panjang. Ya kalau kebetulan pas pabriknya sampai pas ada kerjaan, suruh siapa yang mau kerja sampai, terus daripada kita yang mungkin di sini sudah kerja lama, ya mending dikasihkan ke yang baru mengeluarkan biaya. Biayanya mahal ke sini ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin proses ke Taiwan, dipikir-pikir lagi ya, Taiwan itu nggak seindah kayak foto profil yang ada di sosial media. Itu bohong semuanya, nggak munafik, saya sendiri juga gitu kok. Sosial media saya itu semua foto profilnya pasti bagus. Waktu jalan-jalan, makan-makan, itu nggak perlu mungkirin, saya iyakan. Sama mas, aku ya tak upload di Facebook, di Instagram, terus di WA, aku paling pas makan, jalan-jalan, paling ya. Tapi kalau misalkan tak upload pas kerja, yo izin ke sama keluarga, yuk kerjanya kok soromen. Ya memang kerja di Taiwan tuh soro. Orang yang ceritanya kerjaan di Taiwan tuh enak nyantai loh. Misalkan ada kerjaan yang nyantai itu biasanya uangnya kecil. Uangnya kecil apa? Nggak ada lembur gitu loh. Memang kerjaannya dikit, otomatis kan nggak lembur. Nah itu buat teman-teman ya, jangan tergiur sama foto profilnya teman-teman yang ada di Taiwan ya, mungkin dari Facebook atau dari YouTube ya. Itu mungkin pas jalan-jalan aja di up. Kalau pas kerja jarang biasanya. Itu juga nggak setiap hari kita liburan. Namanya orang kerja, ada tekanan, pasti kita butuh refreshing juga kan. Makanya sebulan sekali lah kita keluar jalan.